Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bakalan jelasin terkait hasil kerja kelompok kita, infografis, gangguan biotik pada pohon sapu tangan Maniltoa grandiflora yang kita temuin di depan Masjid Kampus UGM. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alfi Anandarika Dewi dengan NIM 5350290 KT 10660. Selanjutnya, Saya Abi Tripta Pertama dengan NIM 245421 KT 10796. Saya Adam Deva Saputra dengan nomor NIM 245438838 KT 10859. Saya Aprilia Hanum Pratiwi dengan NIM 24538585 KT 10723. Saya Baik Alifa Zalfara Madani Putri dengan NIM 245445448880 KT 10892. Saya Dwija Aristia Rahmayani dengan NIM 24538489 KT 10719. Saya Dewi Punjung dengan NIM 245342669 KT 10633. Saya Yunana Shonaziha dengan NIM 245436600 KT 10845. Saya Usman Darini dengan NIM 245455156 KT 109. baik, sebelum memasuki materi, tentu kita harus tahu apa itu gangguan biotik pada pohon. Gangguan biotik pada pohon adalah penyakit pada pohon yang disebabkan oleh organisme hidup berupa patogen, non-patogen, atau hama dan tanaman lainnya. Selanjutnya, kita temukan beberapa penyakit pada pohon sapu tangan. Yang pertama yaitu penyakit bercak daun yang akan dijelaskan oleh Dwica. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit bercak daun. Bercak daun disebabkan oleh jamur Cercospora api. Adapun gejala yang terjadi berupa adanya bercak kecil berwarna kuning yang tampak pada kedua sisinya. Seringkali pada satu daun terdapat bercak daun yang dapat membesar membentuk bercak coklat keabuan dengan bentuk bulat hingga siku dan memiliki batas yang tidak jelas. Pada kelembapan yang tinggi, di permukaan bercak akan terlapisi lapisan berwarna abu-abu kehitaman dan daun menjadi lodoh atau busuk. Adapun beberapa cara pengendalian yang dapat dilakukan antara lain satu, pencegahan dengan menggunakan benih yang sehat dan perlakuan benih. Beberapa yang dapat dilakukan antara lain melindungi benih dengan fungisida, memisahkan pembenihan dengan produksi, segera memindahkan bila benih telah siap untuk ditanam. Kedua, ada penggunaan fungisida yang paling efektif dengan interval penyemprotan 5-14 hari. Selanjutnya saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Untuk materi berikutnya yaitu terkait embun jelaga yang akan dijelaskan oleh Usma. Baik, selanjutnya ada penyakit embun jelaga yang disebabkan oleh jamur dan kutu daun. Jamur penyebab embun jelaga ada jamur Melia sp dan Camelidium citri. Untuk kutu daun sendiri ada Aelurolycus sp, Toxoptera sp, dan juga Pseudococcus sp. Kemudian ada gejala embun jelaga, yaitu ada 7. Yang pertama, bercak putih pada permukaan bawah daun dan berlanjut bercak hitam di bagian permukaan atas daun. Yang kedua, daun lebih mudah layu. Yang ketiga, ada buah menjadi kerdil. Yang keempat, helai daun menebal. Yang kelima, kedua sisi daun agak mengulung ke atas. Yang keenam, pertumbuhan tanaman tidak netral. Dan yang ketujuh, ada buah yang masih muda meninggalkan bekas luka berwarna coklat keabu-abuan. Selanjutnya ada penanggulangan atau solusi, di mana terdapat 2 upaya, yaitu upaya untuk pencegahan embun jelaga dan juga upaya untuk pengendalian embun jelaga. Untuk upaya pencegahan embun jelaga terdapat 5 upaya. Yang pertama ada pengaturan jarak tanaman, yang kedua ada pemberantasan gulma, yang ketiga ada polikultur, yang keempat ada monitoring, dan yang terakhir ada pemilihan bibit unggul. Selanjutnya untuk upaya pengendalian embun jelaga terdapat 3 upaya. Yang pertama ada pemangkasan daun yang terkena embun jelaga,
yang kedua ada thinning atau penjarangan, dan yang ketiga ada penggunaan fungisida, di mana penggunaan fungisida ini jika penyakit sudah sangat parah. Sekian materi dari embun jelajah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi berikutnya yaitu tentang hama semut yang akan dijelaskan oleh Baik. Hama semut bisa disebabkan oleh semut merah ataupun semut hitam. Gejalanya ada terlihatnya sarang atau rumah semut. Yang kedua, terlihat semut-semut berada di pohon. Yang ketiga, beberapa semut memelihara kutu daun yang dapat menyebabkan tanaman layu. Yang keempat, dapat merusak struktur kayu. Adapun solusi atau penanggulangannya yaitu menggunakan insektisida alami seperti cuka. Yang kedua, menghilangkan atau mengambil sarang. Dan yang ketiga, sering-sering membersihkan tanaman. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi berikutnya yaitu tentang takar Dila Fulgens. Untuk itu akan dijelaskan oleh rekan saya Ayuna dan Adam. Maaf sebelumnya, ternyata untuk materi ini akan dijelaskan oleh Dewi Punjung. Baik, untuk Tarsegala fulgens ini menyerang batang. Mereka umumnya menghisap cairan untuk mereka bertahan hidup dan juga untuk pertumbuhan. Untuk gejalanya, mereka berkumpul mengelilingi ranting, membentuk lapisan nodusa tidak beraturan berwarna oranye setebal 5 mm dan memiliki punuk punggung yang agak melengkung, tumpul, dan berkilau. Untuk cara pengendaliannya bisa secara biologis dengan menggunakan musuh alami seperti cendawan, untuk pengendalian kimia dengan menggunakan pestisida. Untuk pestisida nabati bisa menggunakan ekstrak daun nimba yang terbukti sangat efektif untuk mengusir dan membunuh hama. Untuk materi epifit akan dijelaskan oleh rekan saya Ayuna dan Adam. Baik, untuk epifit sendiri adalah tumbuhan yang tumbuh menumpang pada pohon lain dengan tidak mengambil nutrisi dan juga unsur hara dari pohon yang ditumpanginya. Nah, untuk epifit yang kami temukan pada pohon sapu tangan sendiri ada dua jenis, yaitu ada Pyrrhocilla longivola dan juga ada Pyrrhocilla pilosoloides. Saya akan jelaskan mengenai Pyrrhocilla pilosoloides yang memiliki ciri-ciri berbeda dari Pyrrhocilla longivola. Nah, untuk Pyrrhocilla pilosoloides ini sendiri memiliki ciri berupa daun yang berbentuk bulat atau oval, kemudian sorusnya lebih terbatas pada tepi daun, memiliki rizoma yang tipis, menyukai tempat yang teduh, dan sisiknya menyerupai rambut. Nah, untuk gejala tanaman atau pohon yang mengalami epifit ini sendiri, umumnya tidak merugikan tanaman inang, akan tetapi lebih mengganggu keestetikan ataupun keindahan dari pohon tersebut. Nah, akan tetapi dalam jangka panjang, jika epifit ini tumbuh banyak dan juga menutupi bagian pohon, maka akan bisa mengganggu pertumbuhan dan juga produktivitas dari pohon yang ditumpanginya. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk Pyrrhocilla longivola bisa dilanjutkan oleh Adam. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk penyebab dari epifit ini ada tiga, yaitu yang pertama penyebaran oleh angin, yang kedua terbawa oleh air hujan, yang ketiga terbawa oleh burung atau hewan. Untuk penanggulangan atau solusi, ada cara pencegahan dan cara pengendalian. Untuk cara pencegahannya, kita dapat melakukan monitoring secara berkala. Kemudian untuk cara pengendaliannya, ada tiga. Yang pertama yaitu mekanis, dipangkas atau diambil gulmanya secara langsung. Yang kedua, biologis, mendatangkan musuh secara alami seperti serangga ataupun jamur. Yang ketiga, kimia, yaitu menyemprotkan herbisida. Sekian materi dari epifit, bisa dilanjutkan materinya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk penyakit berikutnya yaitu kutu putih yang akan dijelaskan oleh Aprilia. Baik, kutu putih merupakan hama yang menyerang tanaman. Tanaman terserang kutu putih melalui lingkungan yang mendukung karena
hangat, dan lembab. Selain itu, ada penularan dari tanaman lain melalui serangga dan angin, serta penggunaan pestisida yang berlebihan. Gejala yang muncul yaitu kutu putih dewasa dan nimpanya sering terlihat seperti bintik-bintik putih atau kapas kecil yang menempel pada daun, batang, atau bagian lain tanaman. Penanggulangan atau solusi untuk mencegah kutu putih antara lain perawatan tanaman, lalu inspeksi rutin untuk mendeteksi tanda-tanda kutu putih sejak dini, serta sanitasi lingkungan yang baik. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Hanum. Untuk penyakit yang terakhir yaitu kita menemukan jamur Phytophthora yang akan dijelaskan oleh Abid. Jamur Phytophthora sp adalah patogen yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada tanaman. Berikut adalah beberapa penyebab dan faktor yang memfasilitasi serangan jamur ini. 1. Kelembaban tinggi. 2. Suhu yang sesuai. 3. Tanah yang terlalu padat. 4. Kualitas tanah. 5. Kerusakan pada tanaman. 6. Kontaminasi. Selanjutnya ada gejala. Gejalanya itu bintik-bintik berwarna hijau, bentuk oval atau bulat. Terus terakhir solusinya adalah memanajemen kelembaban. Yang kedua, penggunaan fungsi sida. Yang terakhir, agen hayati. Dan terima kasih. Oke, untuk infografisnya bisa dilanjutkan di slide 2. Jadi ini ada beberapa dokumentasi dari hasil kelompok kami terkait gangguan biotik yang kita amati. Untuk berikutnya adalah ke slide 3. Jadi ini beberapa kontribusi dari anggota kelompok, dimulai dari Dwi Zica, yaitu dia itu sebagai koordinator pembuatan infografis dan voice over pada video YouTube. Untuk Alfi sebagai kameramen dan pembuat infografis voice over video. Baik sebagai kameramen pembuat infografis dan voice over. Usma sebagai pembuat infografis voice over pada video. Ayuna sebagai pembuat infografis dan voice over pada video YouTube. Dewi sebagai pembuat infografis voice over video. Untuk Aprilia sebagai pembuat infografis voice over video. Untuk Abid sebagai editing video dan pembuat infografis. Adam Deva juga sebagai editing video dan pembuat infografis. Sekian untuk penjelasan infografis dari kelompok 8B kali ini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya.